Sholawat sendiri ini ada perbedaan. Kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian Aqidatul Awam pada nadhom atau bait yang ketiga. Setelah sebelumnya yang kita bahas adalah permulaan nadhim atau Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan membaca basmalah kemudian alhamdulillah. Dan pada nadhom yang ketiga serta keempat ini nanti disusul dengan membaca sholawat dan salam. Mari kita baca terlebih dahulu nadhomannya sebelum kita bahas lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Tsumma sholatu nuli utawi tambahe rahmat takdim wassalamu lan keselamatan sarmadan hale selawase alan nabi iku muga tetep ing atase nabi khairiman kang dadi api-apike wong qad wahada kang nyuwijikake sapa man wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi wa manan wong tabi kang anut sabila dinil haqqi ing dalan agama kang bener ghairu mubtadi'in hale ora wong kang ahli bid'ah. Dalam dua nadhom ini setelah sebelumnya Syekh Ahmad Marzuki membaca basmalah dan alhamdulillah, kemudian disusul dengan membaca sholawat dan salam yang senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kepada Nabi tapi juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, serta orang-orang yang selalu dalam jalan agama yang benar, bukan orang-orang yang ahli bid'ah. Kenapa setelah basmalah dan alhamdulillah disusul dengan membaca sholawat kepada Nabi? Yang pertama ini ya tentunya ikut intisalan dengan Quran. Ada dawuh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, perintah sholawat. Jadi ini ya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kedua kalinya tentu setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seyogianya, yaitu merasa bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pengetahuan, memberikan kita ilmu sehingga kita tahu bagaimana membaca basmalah, bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan minimal dengan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat sendiri ini ada perbedaan. Kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersolawat maka memberikan rahmat takdim kepada baginda Nabi. Kalau dari malaikat maka bermakna istighfar, memohonkan ampun. Sedangkan kalau dari hamba-hambanya, dari umat Islam ini bermakna doa, memohonkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sholawat ini tidak hanya kepada Nabi, tapi kepada keluarga Nabi juga. Siapa itu keluarga Nabi? Kalau dalam masalah doa, cakupannya ini seluruh umat Islam atau jami'ul mukminin. Karena dalam nadhom ini bahasanya adalah doa sehingga seluruh umat Islam. Namun dalam urusan zakat ini berbeda. Ada kekhususan yaitu hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam urusan zakat, yang mana mereka semuanya ini tidak boleh menerima pemberian atas nama zakat. Kemudian kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat sendiri ini siapa? Yaitu orang yang sezaman dengan Nabi, kemudian pernah berjumpa kepada Nabi dan iman
Kalau berjumpa tapi tidak iman ya tidak dianggap sahabat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah apa? Tetap iman ketika dalam keadaan meninggal. Jadi kalau berjumpa Nabi, sezaman dengan Nabi, iman tapi pada akhirnya tidak iman, ini ya tidak menjadi sahabat, tapi ya mantan sahabat. Tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Adapun malaikat ini tidak bisa dikatakan sebagai sahabat, karena perjumpaannya terhadap Nabi harus dalam alam yang nyata, dalam alam yang ya musyahadah lah, yang nyata. Kalau jin itu masih bisa, karena jin ini juga kategori mukallaf, sehingga bisa menjadi bagian daripada sahabat Nabi ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Demikian penjelasan dari Nandom yang ketiga dan keempat, bahwasanya setelah membaca basmalah dan alhamdulillah harus seyogianya disusuli dengan membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta para sahabat-sahabatnya. Semoga bisa memberikan manfaat. Allahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.